Bapak yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, yang mana kita masih membahas tentang bab nawaqidil wudu, bab tentang hal-hal yang membatalkan wudu, dan kita akan membahas halaman 62, hadis 81. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir ibni Samurata, dari Jabir ibnu Samurah radhiyallahu taala anhu, anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya suatu saat ada seorang laki-laki sahabat Nabi, beliau bertanya kepada Rasulullah. Jadi di antara cara para sahabat mendapatkan ilmu dari Nabi adalah dengan apa? Bertanya kepada beliau. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Maka bertanyalah kepada orang yang mengerti ilmu apabila kalian itu tidak tahu. Jadi kita ini kalau tidak tahu, ya harus bertanya kepada orang yang berilmu. Bahkan diungkapkan oleh seorang ulama, Al-Habib bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan min anwa'il kabiril ma'asi, di antara macam-macam maksiat yang besar itu adalah al-jahlu, kebodohan. Jadi di antara maksiat terbesar itu adalah apa? Al-jahlu, kebodohan. Jadi makanya kita ini harus meninggalkan kebodohan, dan kita niatkan mencari ilmu itu atau ngaji ini untuk membuang apa? Kebodohan. Rasulullah ketika ditanya tentang mata sa'ah, kapan hari kiamat itu datang, kapankah kehancuran itu, idza wusital amru ila ghairi ahlihi fantadhirus sa'ah. Ketika satu perkara, idza wusital amru, ketika satu perkara itu disandarkan oleh bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancuran, atau itu artinya hari kiamat itu sudah dekat. Ketika banyak persoalan-persoalan yang diselesaikan oleh orang yang bodoh, maka itu maknanya yang pertama dekatnya kita dengan hari kiamat. Atau ketika satu perkara itu dipegang oleh orang bodoh, maka sesuatu itu akan apa? Hancur. Makanya Al-Imam Ibnu Ruslan itu dalam kitab Matan Zubat mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang tanpa ilmu dia beramal, maka amalnya ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu banyak bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini sahabat ini bertanya, atawaddau min luhumil ghanam, ya Rasulullah, apakah aku perlu berwudu kalau aku itu makan daging apa? Kambing. Qala, Nabi menjawab, in syi'ta, kalau engkau mau ya wudulah. Qala, sahabat ini bertanya lagi, atawaddau min luhumil ibili, apakah aku perlu berwudu kalau aku makan daging apa? Unta. Kalau tadi
apakah aku perlu berwudu kalau aku makan daging kambing? Nabi bilang kalau mau ya silakan wudu. Terus sahabat ini bertanya lagi, apakah aku perlu berwudu kalau aku makan daging apa? Unta. Qala, Nabi jawab na'am. Ya. Jadi Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ditakhrij atau dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Namun para ulama terbelah menjadi dua di dalam menyimpulkan hadis ini. Kalau daging kambing oke lah, Nabi mengatakan insyikta, kata-kata insyikta itu berarti ya kalau kamu mau wudu ya monggo, enggak wudu juga enggak apa-apa. Berarti enggak membatalkan. Tapi ketika Rasulullah ditanya, apakah kalau aku makan daging unta itu perlu wudu? Nabi menjawab iya. Kata iya ini kemudian terjadi multi interpretasi. Terjadi penafsiran yang tidak satu. Maka dikatakan bahwa wa aqlu lahmil jazur la yanqudul wudu alal jadid ar-rajih min madzhab Syafi'i wa huwa qaul Abi Hanifah wa Malik. Menurut tiga madhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, bahwa yang namanya daging unta itu tidak membatalkan wudu menurut tiga mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i. Tapi menurut Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal, dikatakan waqala Ahmad yang kudu. Itu yang namanya daging unta kalau kita makan batal wudu kita. Ini padahal Nabi mengatakan kata na'am iya, tapi ternyata para ulama berbeda di dalam apa? Memahami. Maka mereka yang bermadhab satu dari tiga tadi, Maliki, Hanafi, Syafi'i, maka daging unta itu tidak membatalkan. Tapi kalau madhabnya Hambali maka batal. Jadi kalau kita mendengar ada seorang ustadz ditanya apa hukumnya, apakah daging unta itu membatalkan wudu? Kalau si ustadz menjawab membatalkan, berarti ustadz itu cenderung kepada Hambali. Alasan Hambali itu apa? Ini sifatnya ta'abudi, kata Hambali. Inna wujubal wudu min akli lahmil jazur ta'abbudun la yuqalu maknahu. Kata mazhab Hambali bahwa wajibnya orang berwudu setelah makan daging unta itu sifatnya ta'abbudi. Ta'abbudi itu ya pokoknya dari sononya begitu. Berarti dia membatalkan, tapi sifatnya ta'abbudi karena dalam memahami ibadah itu kan ada dua, ada yang ta'abbudi, pokoknya ya seperti itu tanpa kita mendapatkan jawaban alasan kenapa seperti itu. Yang kedua ta'akuli. Ta'akuli itu bisa dirasionalkan, bisa dilogikakan. Contohnya kenapa kalau kita najis tidak boleh sholat, ya karena kotor kan, najis itu kan kotor, bisa diakalkan. Tapi kalau ta'abudi itu gak bisa diakalkan. Pokoknya Nabi menjawabnya na'amis, berarti maknanya ya batal gitu, kata mazhab apa? Hambali. Namun meski demikian di dalam kitab Bushrul Karim dikatakan yustahabbul wudu minal fasti wa aklima masad hunar walahmul jazur. Dikatakan bahwa disunahkan berwudu dikarenakan al-fastu. Fastu itu mengeluarkan darah. Kemudian memakan makanan yang dipanaskan dengan api dan makan daging unta. Jadi walaupun mayoritas ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i
mengatakan tidak batal orang makan daging unta, tapi disunahkan bagi mereka yang makan daging unta itu untuk apa? Berwudu. Walaupun tidak membatalkan, tapi disunahkan untuk berwudu. Kalau nggak ke Arab Saudi sana ya nggak bisa makan daging unta, Pak. Jadi kalau Bapak pergi umroh baru itu bisa merasakan daging unta. Kalau di Indonesia ya sangat jarang sekali, ya, hampir nggak ada lah. Kalau nggak bawa pulang dari mana? Dari Arab sana. Jelas di sini ya. Nah, jadi bapak-bapak kalau habis makan daging unta di Arab sana ya nggak perlu berwudu. Kalau malas wudu, tapi sebaiknya ya berwudu. Ya, cukup kumur-kumur aja. Baik, kita lanjutkan hadis 82. An Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah qala, beliau mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghassala mayyitan falyaktasil. Siapa yang memandikan jenazah falyaktasil, maka hendaknya dia mandi. Wa man hamalahu falyatawaddo. Dan barang siapa yang menggotong jenazah, baik secara langsung jenazahnya atau kerandanya, maka hendaknya dia apa? Berwudu. Jadi kalau kita memahami hadis ini, orang mandi itu kan setelah apa? Memandikan jenazah. Berwudu pun setelah gotong apa? Jenazah, kan begitu. Namun menarik, dikatakan waqala ba'dhum ma'nahu man arada hamlahu wa mutaba'atahu falyatawaddo min ajli sholati alaihi. Ada yang memaknai, makna hadis ini bukan orang yang habis memandikan mandi dan habis gotong wudu. Ini dimaknai waman hamalahu falyatawaddo adalah siapa yang hendak menggotong jenazah hendaknya dia berwudu. Ada yang memaknai wudunya sebelum apa? Gotong. Padahal hadisnya setelah apa? Gotong. Dan bapak-bapak, walaupun di sini Nabi mengatakan falyaktasil, maka hendaknya dia mandi, ada keterangan wa amma anil ghusli min ghuslil mayyit fa innahu mustahabun wa laysa biwajibin. Ini keterangan ulama ini. Dan adapun setelah memandikan jenazah, maka disunahkan baginya mandi dan hukumnya bukan apa? Wajib. Jadi kata para ulama, walaupun di sini Nabi mengatakan falyaktasil, maka hendaknya dia mandi, disimpulkan oleh para ulama bahwa mandi setelah memandikan jenazah itu enggak wajib, tapi apa? Sunnah. Dalilnya apa? Ucapan Abdullah ibnu Umar. Jadi Nabi punya sahabat namanya Abdullah ibnu Umar. Beliau pernah mengatakan kunna nagsilul mayyit. Suatu saat kami ini bareng-bareng memandikan jenazah. Faminna man yaktasil wa minna man la yaktasil. Di antara kami ada yang mandi setelah memandikan, ada yang tidak mandi. Para sahabat itu kan terjemah dari Rasulullah. Jadi perbuatan para sahabat itu adalah terjemahan dari apa yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya di antara sumber istimbatnya Imam Malik itu adalah amalu ahlil Madinah. Dan ini tidak dilakukan oleh Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i kan Quran, hadis, ijma', qiyas. Kalau Imam Malik ditambahin lagi satu, amalu ahlil Madinah. Apa itu? Perbuatan orang Madinah. Jadi andai kata di Quran nggak ada, di hadis nggak ada, ijma' nggak ada, qiyas nggak ada qiyas terkait gitu.
tapi orang Madinah melakukan, maka itu bisa dijadikan sandaran apa? Hukum, kata Imam Malik. Kenapa? Karena orang Madinah itu adalah representasi Rasulullah. Rasulullah tinggal di Madinah dan orang Madinah melihat benar bagaimana Rasulullah. Ya Rasulullah itu bagaimana, ya seperti orang Madinah itulah, kata Imam Malik. Abdullah ibnu Umar adalah terjemahan dari apa yang disampaikan Nabi ini. Nabi mengatakan man ghassala mayyitan falyaktasil. Man ghassala mayyitan falyaktasil. Siapa yang memandikan jenazah, maka hendaknya dia mandi. Kata Sayyidina Abdullah ibnu Umar, kami dulu para sahabat pernah bareng-bareng memandikan jenazah. Setelah memandikan jenazah, di antara kami ada yang mandi dan ada yang tidak mandi. Berarti ini menunjukkan bahwa mandi setelah memandikan jenazah itu hukumnya tidak wajib, sunnah. Jadi walaupun Nabi Muhammad mengatakan man ghassala mayyitan falyaghtasil, siapa yang memandikan jenazah maka hendaknya dia mandi, maka kalimat maka hendaknya dia mandi ini disimpulkan oleh para ulama itu bukan wajib tapi mustahab, disunahkan. Jadi disunahkan kita ini kalau habis memandikan jenazah kita mandi. Rata-rata sih ya mandi Pak habis memandikan jenazah, apalagi jenazahnya itu ya agak bermasalah. Dia jenazahnya bermasalah itu ya mungkin dia diamputasi atau apa, atau kecelakaan, kan agak bermasalah. Biasanya itu habis selesai mandiin ya mandi. Biasanya kalau nggak mandi keingetan. Kalau kita habis gotong jenazah ya hendaknya berwudu. Sunnah berapa? Berwudu. Baik Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan wa ammal hikmah min dzalika fala'allaha ma jaa fi hasyiatil Bujairimi al-Khatib wa huwa min kutubi Syafi'iyah qala wa aslu talbihi ayil ghusl min ghusl mait izalatu dha'fi badil ghasil bi mukhalatati jasadi khalin anir. Jadi Al-Imam Al-Bujairimi dalam kitab Al-Khatib, Hasyiah Al-Bujairimi Al-Khatib, Al-Imam Al-Bujairimi itu mengarang kitab Hasyiah Al-Bujairimi Al-Khatib. Beliau menerangkan ada hikmah kenapa kita itu disunahkan mandi setelah memandikan jenazah, disunahkan wudhu setelah menggotong jenazah. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Bujairimi dalam kitab Hasyiah Al-Bujairimi Al-Khatib bahwa orang yang bersentuhan dengan jasad yang tanpa ruh, ya, ini akan menyebabkan badan lemes. Jadi orang kalau habis nyentuh orang mati, itu umumnya badannya ikut apa? Ikut lemes. Jadi dikatakan di sini orang yang menyentuh jasad tanpa ruh itu akan membuat yang menyentuh itu lemes. Dan cara mengembalikan tenaga yaitu dengan apa? Mandi. Begitupun wudu itu bisa mengembalikan tenaga juga. Dikatakan wa ammal wudu min hamil janazah fahuwa kadzalika mustahabun wa la yajibu. Dan adapun wudu setelah gotong jenazah itu juga sunnah, enggak wajib. Qala Tahawi, Al-Imam At-Tahawi mengatakan ila al-hikmatu fi dzalika anna mubasyaratal mayyit yahsul lahu futur. Bersentuhan dengan jenazah itu bisa membuat badan kita lesu, lemah. Wal wudu wal ghuslu yang syutuh. Mandi dan wudu itu bisa memberi semangat lagi.